Ini adalah kasusnya berbeda lagi teman-teman, dan ini adalah kasus kebanyakan dari teman-teman guru honor di sekolah negeri ya. Sudah punya ijazah S1, kemudian usia kurang dari 58 tahun. Baiklah sobat semuanya, secara resmi pendaftaran dan seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022 tahap 2 ini sudah resmi dibuka. Berbahagialah bagi teman-teman yang ketika login ke akun SIM PKB SIM PPG di sini mendapatkan tampilan Anda mendapatkan kesempatan sebagai kandidat peserta PPG dalam jabatan 2022. Nah, di sini teman-teman bisa cek pada bagian status pemenuhan prasyarat. Ini jika semua sudah checklist hijau, teman-teman terundang atau diundang dalam pendaftaran PPG dalam jabatan tahun 2022. Namun ada juga dari teman-teman yang mana di sini ini ada yang silang merah ya. Nah, jika silang merah itu apakah bisa mendaftar? Pada momentum pendaftaran PPG tahap 2 tahun 2022 yang sudah dibuka ini, pada video ini kita akan memberikan update informasi, yaitu mengenali ciri-ciri apakah kita itu diundang menjadi peserta PPG dalam jabatan tahun 2022 ataukah kita tidak diundang menjadi peserta PPG dalam jabatan tahun 2022. Berikutnya adalah cara mengetahui apakah kita bisa mendaftar PPG tahap 2 tahun 2022 atau tidak. Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, sebenarnya ada dua cara teman-teman untuk mengetahui apakah teman-teman itu diundang dalam pendaftaran PPG 2022 atau tidak. Nah, di sini kita pakai cara yang pertama dulu. Ini teman-teman bisa langsung berkunjung ke ppg.kemdikbud.go.id, kemudian teman-teman bisa klik enter. Nah, pada bagian ini di ppg.kemdikbud.go.id, teman-teman klik di sini ya, yaitu login SIM PKB. Kita klik di sini. Berikutnya, di sini teman-teman akan mendapatkan tampilan seperti ini. Inilah merupakan halaman masuk atau halaman login ke SIM PPG, teman-teman. Nah, di sini teman-teman masukkan yaitu surel dan juga password untuk login ke SIM PPG. Yang mana surel dan password ini adalah sama dengan surel dan password yang teman-teman gunakan login ke SIM PKB. Nah, berikutnya kita klik masuk. Berikutnya, setelah teman-teman klik tombol masuk, setelah memasukkan surel dan password, maka teman-teman akan mendapatkan tampilan yang seperti ini. Nah, jika teman-teman diundang, ini ada tulisan seperti ini teman-teman, yaitu persyaratan pendaftaran peserta PPG dalam jabatan 2022. Nah, di sini ada tulisan Anda mendapatkan kesempatan sebagai kandidat peserta PPG dalam jabatan 2022. Selengkapnya di sini teman-teman bisa melengkapi dan juga ajukan data profil diri ya. Nah, teman-teman di sini kalau misalkan teman-teman mendapatkan tampilan seperti ini, Anda mendapat kesempatan sebagai kandidat, ini artinya teman-teman diundang ya dalam menjadi peserta dalam pendaftaran PPG dalam jabatan tahun 2022. Nah, di sini pastikan teman-teman di sini adalah semua checklist hijau ya. Mulai dari di sini untuk status kepegawaian, ini adalah yang bisa, ini kan guru tetap PNS, non PNS dan juga yayasan ya. Nah, di sini misalkan adalah GTY atau PTY, ini adalah statusnya checklist hijau. Artinya di sini memenuhi syarat untuk yang status kepegawaiannya. Kemudian status NIK-nya, NIK-nya ini sudah tervalidasi dengan Pusdatin ya. Ketika teman-teman cek di bagian SIM PKB, di sana kan ada checklist hijau. Kalau checklist hijau itu artinya di sini sudah valid teman-teman. Nah, ini adalah sudah valid untuk NIK-nya. Kemudian untuk persyaratan mutlak yang lain, ini adalah memiliki NUPTK. Nah, di sini untuk NUPTK sudah ada. Kemudian di sini ada checklist hijau ya. Ini sudah memenuhi syarat, sudah punya ijazah S1, kemudian usia kurang dari 58 tahun. Ini baru 35. Kemudian status sertifikat ini adalah belum sertifikasi. Ini artinya teman-teman terundang. Kemudian TMT mengajar ini adalah sampai dengan 1 Januari 2019. Artinya nanti setelah tanggal ini tidak bisa ya teman-teman. Nanti akan checklist silang, di sini adalah silang merah ya. Nah, kemudian jalur pendidikan formal ini adalah di SMP tertentu swasta atau negeri, dan ini adalah masuknya formal. Nah, di sini ini adalah sudah checklist hijau. Kemudian jenis PTK ini adalah guru mapel. Bisa juga kalau misalkan teman-teman yang di SD itulah guru kelas ya. Kemudian di sini sudah checklist hijau juga.
Nah, selanjutnya kita scroll ke bawah. Nah, selanjutnya di sini pada bagian peserta PPK dalam jabatan 2020-2021 pun juga bukan peserta. Di sini artinya sudah checklist hijau semua. Kalau misalkan di sini teman-teman mendapatkan tampilan sudah checklist hijau semua, ini artinya teman-teman bisa mendaftar PPK tahun 2022. Teman-teman nanti harus segera lakukan pendaftaran dimulai dari cara melengkapi profil ini ya. Untuk tutorial cara mendaftar secara lengkap PPK dalam jabatan 2022, video tutorialnya sudah saya sediakan di deskripsi teman-teman. Nah, di sini jika semua persyaratan pendaftaran ini sudah terpenuhi, teman-teman langsung saja untuk mengisi profilnya. Jangan sampai nanti telat ya, jangan sampai terlambat untuk melakukan pendaftaran. Ini adalah contoh bagi teman-teman yang diundang dalam pendaftaran PPK 2022 dan teman-teman ini berhak ya untuk ikut mendaftar. Nah, kemudian contoh yang tidak berhak untuk mendaftar atau contoh yang tidak mendapatkan undangan adalah seperti ini. Ini adalah contoh yang tidak diundang dalam pendaftaran PPK tahun 2022 teman-teman. Ketika kita login, di sini ada tulisan mohon maaf Anda tidak terundang sebagai calon peserta PPK tahun 2022 berdasarkan data cut off 2021. Nah, 21 Maret 2022 dari surat edaran sekian ini. Nah, selanjutnya di sini mengapa kita kok tidak diundang ya? Penyebab kita tidak diundang itu adalah berbeda-beda ya teman-teman, sesuai dengan kasus pada diri teman-teman. Nah, di sini untuk status kepegawaian ini PNS ini adalah sebenarnya sudah checklist, status NIK juga sudah valid, kemudian untuk PTK ini sudah valid, kemudian ijazah ini sudah valid, kemudian usia ini juga memenuhi syarat. Namun di sini untuk status sertifikasinya ini adalah sudah sertifikasi. Artinya kalau kita sudah sertifikasi ini tidak bakalan diundang lagi dalam pendaftaran PPK tahun 2022 ini. Nah, ini teman-teman, jadi ini kalau di kasus yang ini adalah dikarenakan mengapa nggak diundang, dikarenakan statusnya sudah sertifikasi. Nah, kemarin ada teman-teman yang bertanya ya, kalau misalkan saya dulu sudah sertifikasi tapi mapel saya berbeda dengan mapel yang saya ampuh sekarang, apakah bisa sertifikasi mendaftar PPG? Ini jawabnya adalah tidak ya, karena untuk status sertifikasi itu kan sudah dapat NRG dan semua itu sudah terkoneksi dengan Dapodik dan di pusat sana teman-teman, Ditjen GTK, sehingga jika kita sudah sertifikasi ini tidak akan bisa lagi untuk mengikuti PPG dalam jabatan. Nah, selanjutnya penyebab yang kedua dari akun ini adalah yang pertama, selain sudah sertifikasi, ini adalah yang centang merah, silang merah, ini adalah peserta ya. Nah, ini adalah sudah sertifikasi produk dari PPG dalam jabatan tahun 2021. Nah, tahun 2021 ini adalah menjadi peserta. Artinya di sini sudah tidak bisa diundang lagi. Ini adalah contohnya. Kemudian contoh yang lain. Nah, ini adalah kasusnya berbeda lagi teman-teman, dan ini adalah kasus kebanyakan dari teman-teman guru honor di sekolah negeri ya. Termasuk juga teman-teman yang sudah lulus P3K. Lulus P3K baik tahap 1 maupun tahap 2 yang belum mendapatkan SK atau sudah mendapatkan SK tapi belum diinput di Dapodik Dinas Pendidikan. Maka tampilannya di sini statusnya guru honor sekolah. Ini adalah contoh yang juga ada tulisan mohon maaf Anda tidak diundang sebagai calon peserta PPK dalam jabatan 2022. Nah, kalau di sini ini adalah kasusnya, penyebabnya ini adalah silang merah pada bagian guru honor sekolah. Yang diperbolehkan untuk bisa mendaftar PPG tahun ini adalah guru tetap PNS atau CPNS, kemudian guru honor daerah, entah itu guru honor daerah tingkat 1 ataupun tingkat 2, serta guru tetap yayasan. Nah, kalau misalkan di akun kawan kita yang ini adalah dikarenakan status guru honor sekolah yang tidak bisa diundang dalam PPG dalam jabatan 2022. Dikarenakan apa? Dikarenakan guru honor sekolah ini bukan merupakan sasaran. Untuk sasaran calon peserta PPK tahun 2022 ini adalah ini teman-teman, yaitu CPNS atau PNS, kemudian P3K, kemudian guru honor daerah, baik itu guru honor daerah tingkat 1 maupun tingkat 2. Nah, apa sih perbedaan dari guru honor daerah tingkat 1 dan tingkat 2? Kalau guru honor daerah tingkat 1 itu adalah guru honorer daerah provinsi ya, yang mendapatkan SK dari Kepala Dinas Provinsi atau juga dari Gubernur. Kalau yang tingkat 2 ini adalah dari SK-nya itu adalah SK Bupati atau SK dari Wali Kota atau Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota. Kemudian juga GTY ya, GTY Guru Tetap Yayasan, artinya teman-teman yang di bawah naungan sekolah swasta teman-teman.
demikianlah cara mengetahui apakah kita bisa mendaftar PPG atau tidak, cara melihat undangannya. Nah, demikian, semoga bermanfaat ya. Semoga teman-teman sukses bagi yang bisa mendaftar PPG ini.